Puji nama Tuhan, shalom untuk kita semua. Dimanapun umat Tuhan berada, merdeka. Merdeka. Wah, luar biasa ya. Kita harus semangat sore hari ini di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita mulai ibadah kita. Ibadah ucapan syukur kita saat ini di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Engkau bawa setiap kami bersama bersekutu kembali Bapa, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami sambut Yesus kami yang luar biasa. Kami sambut Engkau dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Sore-sore buat Allah kita, amin. Yes. Hanya Kau milikku di surga, Hanya Kau milikku di tiada surga. yang ku ingini, Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku. Tiada yang ku ingini di bumi, Oh, hanya hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selamanya Allah sumber kuatku, Yes you are Allah Lord, sumber Dia sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yes. Haleluya, haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra.
Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yes. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Na 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 na. Oh na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Kami datang menyembah Jesus, thank you. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah, buat kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa kami. Haleluya, buat anugerah, haleluya, penyertaan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari ini doa kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan sama-sama, ya Allah. Amin. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bangkit bagi Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, pakai setiap kami. Haleluya. Penuhi kami. Oh, Bila Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Oh, Syakara la bara la 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 bara la la bara la bayara la bara la. ada untuk bangsa ini. Syakaramo. Hatimu ada untuk bangsa ini. Haleluya. Namamu Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya. Oh,
Oh, ya la 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 la. Indonesia di tanganmu Tuhan. Jadikan setiap kami baitmu Tuhan. Jadikan kami bait kudusmu Tuhan. Haleluya. Kau yang pilih kami, Haleluya. bawa kami Terima kasih Tuhan. jadi berkat dimanapun kami ada. Glory. Haleluya. Ya Ramayanamu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Amin Tuhan. Kau telah memilih kami, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Amin. Yes. Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kau yang sungguh mau dan rindu berkata di hadapan Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang
tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kami responi setiap panggilan Tuhan atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan punya rencana terbaik. Biar saat ini Tuhan kami menjadi mesbah-mesbah-Mu Tuhan. Melalui hidup kami banyak orang mengenal Yesus. Jadikan kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Kami belajar meresponi panggilan-Mu atas hidup kami. Kami lakukan bagian kami. Roh-Mu yang menguatkan kami, Roh-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Tidak akan pernah lelah, terus melayani, terus menjadi hamba-Mu. Yes, Jesus. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Oh, pakai hidup ini jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Oh, Ramaya na 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 Bashina Maya na 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 Jesus. Oh, yeah, yeah. Kami melayani bukan karena kehebatan kami, tapi Tuhan beri kesempatan kami untuk melayani. Biarlah kami terus bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami melayani bukan karena kami baik Tuhan, tapi kami tahu karena Yesus terlalu baik dalam hidup kami. Kita masyarakat namanya. Haleluya. Yang sangat baik, yang teramat baik. Kau jadikan kami pulihkan. Amin. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Oh, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada
pulihkan kembali negeri kami. Ini doa kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Oh haleluya. kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, Ampunilah bangsa kami, oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari satukan hati bersama-sama katakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, oh, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, amin, amin. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, yes, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini doa haleluya, haleluya, oh, syakana lamaya lamaya, ya na 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 na, haleluya. Ini umat-Mu Tuhan, kami bawa bangsa kami, kami bawa Indonesia, haleluya, haleluya, oh ya na 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 na, oh, ya na na ma ya na ma na na mo, syakana na ma ya na ma na ma na mo, ya na ma syakana ma ya na ma na ma. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, amin.
Indonesia penuh damai. Doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Kami bawa bangsa kami. Doa buat damai di Engkau Indonesia. mengasihi bangsa kami. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Kami satukan hati kami Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai Indonesia. Doa buat damai di Kami angkat Indonesia. hati kami di hadapan Doa Tuhan. Yes. buat damai di Indonesia. Haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Oh yeah. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh Damai. shalom, shalom, shalom. Indonesia penuh damai. Oh, shalom, 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 shalom. Indonesia penuh Damai. Shalom, shalom, Haleluya. shalom, Shalom. shalom. Indonesia penuh damai. Shalom untuk Indonesia. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Yes. Berkati Indonesia Tuhan. Dipulihkan Indonesia.
Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami itu. Ini kami Tuhan. Cintai bangsa ini Tuhan. Amin, amin, amin. Kasihani bangsa ini Tuhan. Syakanaramu. Terjadi pemulihan. Yes, Jesus. Terjadi pertobatan Tuhan. Bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami dimenangkan dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Shalom. 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 Damai sejahtera bagi Shalom. Shalom. Indonesia penuh damai. Shalom. 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 Indonesia penuh damai. Shalom. Oh, yes. Shalom. Yes, Jesus. Shalom. Di dalam kesepakatan Tuhan, Shalom. Shalom. kami percaya ada berkat-Mu yang Kau curahkan atas bangsa ini. Ketika anak-anak-Mu bersepakat bersama, kami percaya Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu Shalom. bagi bangsa ini. Shalom. Bangsa kami Tuhan. Shalom. Yes, Jesus. Kuat dalam-Mu Tuhan. Shalom. Anak-anak-Mu kuat Shalom. dalam nama-Mu. Indonesia penuh damai. Indonesia. Indonesia penuh Damai. seluruh bumi penuh Yes. damai. Seluruh bumi penuh Oh, yes. Thank you, Lord Jesus. Kami percaya setiap doa, pujian yang kami naikkan dengan hati yang tulus dan hati yang murni Tuhan. Kami dengar, Kau mendengar doa kami, penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, saat yang terbaik kami mau dengar pesan Tuhan. Bicara buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan, Cerut. Silakan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, bisa dengar suara saya ya? Sangat dengar. Oke. Hari ini kita sedang boleh sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa kita. Saudara, pada waktu sore ini, saya ingin berbagi satu hal yang simple. Saya berdoa mudah-mudahan ini boleh menjadi rema buat kita semua. Berbicara tentang merdeka, kita bukan hanya berbicara tentang kondisi kebebasan secara fisik, dalam arti yang tadi mungkin di penjara tapi keluar secara fisik. Tetapi ada hal-hal yang tersembunyi, yang bukan secara fisik, yang sebetulnya telah banyak memenjara kita semua. Saya tadi pagi dapat sharing dari anak saya mengenai apa yang terjadi di negara Afghanistan. Dan pada waktu saya mendengar itu, ada sebuah kesedihan yang dalam sekali.
Saya membayangkan apa yang akan terjadi pada orang-orang yang ada di Afghanistan dan apa yang akan terjadi pada anak-anak Tuhan yang ada di sana. Saudara berbicara tentang kemerdekaan, ada satu hal kalau kita perhatikan, semua negara yang dalam kondisi dijajah, semua negara yang dalam kondisi bukan negara yang merdeka atau negara yang bebas, salah satu ciri yang saya temukan adalah yang namanya ketakutan. Tiba-tiba ketika saya mendengar berita tentang Afghanistan, saya merasakan ketakutan yang amat sangat di hati saya. Saya membayangkan bagaimana orang-orang yang di sana mereka sampai berlari-lari untuk mengejar pesawat, kepengen keluar dari negara mereka. Saya membayangkan ada the spirit of fear yang menyerang mereka. Saudara, itulah salah satu ciri khas yang saya temukan bahwa orang-orang atau bangsa yang sedang dalam jajahan, mereka adalah terkungkung salah satunya dengan ketakutan yang amat sangat. Kalau saudara ingat, saya pernah membagikan tentang kisah orang-orang Israel di kitab Hakim-Hakim. Ketika musuh-musuh itu menyerang mereka, Alkitab menuliskan bahwa mereka diserang dengan ketakutan. Mereka diserbu dengan ketakutan. Nah, sore hari ini saya ingin berbagi tentang merdeka dari yang namanya ketakutan. Karena saya percaya walaupun kita itu misalnya tinggal di istilahnya kita itu tinggal di rumah yang mewah, kita tinggal di tempat yang bagus, tapi selama hati kita ada di dalam ketakutan, itu sudah merupakan kondisi atau tanda bahwa kita tuh sebetulnya nggak merdeka. Waktu bangsa Indonesia dijajah, bangsa Indonesia juga mengalami banyak sekali ketakutan terhadap bangsa penjajah mereka. Dan tanpa saudara dan saya sadarin, ketika saudara dan saya itu ketakutan, sebetulnya kita tuh sedang hidup di dalam penjajahan. Kita sedang tidak merdeka. Saya berdoa apa yang saya bagikan boleh membuat kita merdeka. Saya percaya kita semua, bangsa kita juga sedang diserang ketakutan terhadap dengan kondisi COVID, ketakutan dengan masa depan karena kondisi COVID menyerang kondisi ekonomi. Ada berbagai macam ketakutan. Dan itu semua sebetulnya merupakan penjara buat kita. Kelihatannya kita tidak ada di dalam penjara. Tetapi ada penjara yang ada di dalam yang jauh lebih tidak kalah seremnya dengan penjara secara fisik. Saudara, orang tuh kalau punya ketakutan itu normal. Kenapa? Karena kalau kita itu punya rasa takut, ada baiknya. Karena kalau kita itu punya rasa takut, berarti kita itu akhirnya jadi bergantung atau mengandalkan Tuhan. Kalau kita punya rasa takut. Selain itu, kalau kita punya rasa takut, kita juga akan lebih hati-hati, kan gitu ya. Misalnya kita takut jatuh, kita akan lebih hati-hati dalam berjalan. Tetapi ada takut-takut itu yang menurut saya dalam tanda kutip tanpa kita sadari kita tuh terlalu dikuasai oleh ketakutan. Sehingga kita tidak sadar bahwa ketakutan yang berlebihan itu sangat berbahaya. Berbahayanya gimana? Nah, saya mau kasih lihat satu video yang saya temukan di Instagram. Video ini kelihatannya lucu banget. Tetapi sebetulnya waktu saudara lihat video ini, klip pendek ini ya, itulah yang sebetulnya terjadi pada waktu kita itu sedang mengalami ketakutan. Jadi yang namanya ketakutan ini tidak main-main loh Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya, mungkin bisa diputar videonya sebentar. Nah ini saudara lihat, orang ketakutan tuh kayak gini Bapak Ibu. Nah, saudara bisa lihat ya, kuda ini mau lompat, padahal kalau Anda lihat, itu cuman pendek sekali ya, tingginya tuh enggak tinggi-tinggi banget, tapi ketakutannya udah minta ampun. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara, betapa bahayanya sebuah ketakutan sampai ketakutan itu bisa menghalangi mujizat dan blessing yang besar. Pertanyaannya gini, secara singkat, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan yang kita alamin?
ketakutan soal keuangan, ketakutan soal kerjaan, ketakutan soal masa depan, ketakutan soal kondisi keluarga, dan segala macamnya. Kita buka Yohanes 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya katakan kalau kita itu sedang ngalamin ketakutan hari ini, khawatir dengan keuangan kita, saudara dan saya sebetulnya sedang tidak merdeka. Kita sedang dipenjara. Dan itu ciri orang yang dijajah. Dan saudara, menurut Yohanes 8 ayat 32, cara untuk mengalahkan ketakutan menurut saya, cara untuk kita merdeka termasuk merdeka. Di sini dituliskan dimerdekakan, engkau akan dimerdekakan. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Memerdekakan apa? Termasuk memerdekakan kita dari ketakutan. Caranya adalah dengan mengetahui kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Saya mau sharing aja sama Bapak Ibu, supaya bisa mengerti ya, maksudnya gimana kita mengalahkan ketakutan. Nah, banyak orang mengalahkan ketakutan dengan cara ditengking. Nggak bisa, saudara. Saya dulu pernah mengadakan percobaan bersama beberapa dari Anda. Bagaimana kalau kita nyoba nengking ketakutan dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi, tambah ingat semuanya. Ketakutan aku perintahkan pergi, kekhawatiran pergi, kepanikan pergi, Anda tambah menengking, tambah kuat. Kita udah pernah dulu nyoba ya. Kita pernah nyoba, waktu itu saya memberikan contoh, kita membayangkan gajah warna pink, kalau saudara tahu, semakin kita menengking gajah warna pink, gambaran gajah warna pink itu semakin kuat. Jadi ketakutan, cara mengalahkannya untuk merdeka dari ketakutan adalah dengan mengetahui kebenaran. Contohnya begini, saudara, mungkin beberapa saudara ada yang bisa berenang, dan mungkin ada di antara saudara yang tidak bisa berenang. Saya ini Bapak Ibu, kata teman-teman yang tahu, kalau saya jadi guru renang itu rugi. Maksud saya yang rugi itu saya yang jadi guru renang. Yang untung muridnya. Kenapa? Karena kalau saudara belajar atau les renang, biasanya saudara itu membutuhkan beberapa kali pertemuan. Bahkan saya tahu ada teman-teman yang sampai cukup lama katanya gitu, berbulan-bulan les renang, sampai ganti guru beberapa kali, masih belum bisa renang. Nah, saya pernah melakukan satu percobaan, di mana saya itu mengajar renang kepada beberapa orang yang dari zero, dari nol sama sekali, nggak bisa berenang. Dan Anda tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mengajari mereka, dari nol sama sekali nggak bisa renang, menjadi bisa berenang. Saya bilang bisa berenang itu bukan berarti langsung gaya bebas, gaya katak, semuanya bisa, bukan. Tetapi dalam arti mereka udah bisa belajar gaya katak sederhana, mereka udah bisa. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk membuat seseorang yang sama sekali zero, tidak bisa berenang, menjadi bisa berenang. Saya pernah lakukan itu kepada anak teman saya pada waktu di Perth ini. Dia selama berapa tahun itu trauma dengan air. Kemudian saya ajak dia berenang dan saya bilang begini, pokoknya kamu cuma satu syaratnya Cece minta, kamu nurut aja. Aku nyuruh apa, kamu nurut. Cuman itu yang tak minta. Dia mau nurut, 30 menit kemudian dia udah berenang, saudara. Bayangkan sekian tahun dia tidak berani menjamah air. Dan dia udah les beberapa kali dan gagal bahkan tenggelam, sehingga dia ketakutan sekali. Akhirnya, saudara, saya ajarin dia berenang hanya 30 menit. Makanya saya bilang begini, kalau saya disuruh jadi guru renang di Australia, itu saya rugi. Kenapa? Karena hitungannya guru renang itu per jam. Nah, Anda bayangkan kalau bayarin saya cuma 30 menit, orang mau udah renang. Udah bisa renang, rugi kan? Nah, kenapa ada orang-orang yang berenang lama sekali? Bisa jadi juga supaya nggak selesai-selesai, supaya bayar terus. Tetapi sebetulnya saya juga melihat, dulu saya pribadi juga berenang, untuk bisa berenang itu butuh waktu beberapa bulan. Setelah saya mengerti gimana caranya, ternyata saya tuh menemukan begini, orang itu paling takut renang. Kenapa takut renang?
Orang yang takut nggak berani berenang itu sederhana, mereka cuma takut tenggelam. Itu aja. Kuncinya di situ. Iya, benar nggak? Orang itu kenapa sih nggak bisa-bisa berenang? Karena mereka tuh takut tenggelam. Waktu anak teman saya ini saya ajak, saya tuh bilang begini, "Kamu percaya nggak? Kamu tuh loh nggak akan tenggelam. Yang bikin tenggelam ketika itu kamu panik. Kamu kalau lihat orang-orang yang tenggelam, itu salah satu penyebab yang bikin orang tuh cepat tenggelam karena dia itu sudah panik kalap duluan, sehingga akhirnya dia tambah tenggelam. Lalu saya tunjukkan ke dia, saya tidak bergerak apa-apa, saya nggak ngapain, saya cuman begini aja. Saudara, benar, saya nggak bisa tenggelam, jadi ngapung, walaupun nggak gemuk. Karena kata orang kalau gemuk enak, kayak pelampung. Tetapi saya tunjukkan ke dia, loh kamu lihat kan, nggak akan tenggelam. Lalu saya ngomong sama dia, kamu coba kalau nggak percaya. Dia coba, dia lepaskan tangannya dari pegangan, terus dia setelah nyoba beberapa lama dia kaget. Kemudian dia tahu bisa menginjakkan kaki. Terus saya bilang gini, nggak tenggelam kan? Iya, nggak tenggelam. Setelah dia ngerti itu, ternyata dia nggak tenggelam. 30 menit saja saya perlukan untuk melatih dia gerakan tangan dan kaki dan mengambil nafas. Jadi saudara, saya melatih beberapa orang dan semuanya 30 minutes, hanya 30 menit mereka bisa berenang. Kenapa? Karena mereka akhirnya tahu yang mereka takutkan, takut tenggelam, itu enggak. Ternyata kita tuh enggak tenggelam, kalau cuma kita gini aja ngapung kok saudara. Itulah yang terjadi. Jadi setelah mereka ngerti bahwa enggak tenggelam, mereka lalu jadi bisa berenang. Saya kasih contoh lain lagi ya Bapak Ibu. Anak saya tuh cerita tentang permainan di Surabaya, di Indonesia ada ya yang namanya kayak Pandora. Bapak Ibu kalau pernah masuk ke permainan Pandora itu kayak treasure hunting. Jadi masuk ke dalam permainan itu kita akan membaca petunjuk-petunjuk kayak treasure hunting. Terus kemudian kita harus cari harta karun. Nah, anak saya tuh cerita gini, dia tuh ngalamin ketakutan sekali kalau masuk ke ruang Pandora karena kan gelap. Dalam bayangannya dia itu gini, gimana kalau aku tersesat? Gimana kalau aku nggak bisa keluar? Gimana kalau aku bulet? Gimana kalau aku sampai lama aku putar-putar karena nggak nemukan jalan? Nah ternyata saudara, ketika dia takut, dia akhirnya apa? Pada waktu dia dipaksa oleh teman-teman untuk main bersama di Pandora, dia ketakutan, dia banyak diam di pinggir, dia nggak ikut membaca clue, pokoknya dia panik sendiri. Itu yang dia lakukan. Akhirnya setelah dia itu ngerti perjalanan di ruangan Pandora, dia itu ngomong begini sama saya, ternyata ya Mami, kalau main di Pandora itu pasti menang. Maksudnya pasti menang, pasti keluar. Pasti kita dapat memecahkan hadiah, pasti kita bisa memecahkan teka-tekinya. Kenapa begitu? Karena kalau di dalam kita baca petunjuknya, terus kita tidak bisa jawab, kita tuh disiapin walkie-talkie, Mami. Mereka akan kasih hint. Kasih hint itu kasih petunjuk-petunjuk tersembunyi, jawabannya tuh kira-kira kayak gini. Jadi intinya bahasa Inggrisnya itu pupuk bawang, akeh menangi, pasti menang. Nah setelah dia ngerti begitu saudara, dia tuh cerita sama saya gini, gara-gara saya tuh ketakutan Mami, gara-gara saya tuh sudah panik duluan, akhirnya saya itu tidak bisa konsen untuk cari harta karun. Saya tidak bisa membantu teman-teman untuk memecahkan teka-teki. Padahal pasti menangnya karena kita akan dibantu oleh petugasnya dengan walkie-talkie. Tetapi karena saya sudah ketakutan dulu, saya akhirnya tidak bisa ikut menikmati permainan. Dan saya tidak bisa ikut membantu teman-teman memecahkan puzzle. Dan saya akhirnya karena ketakutan itu, saya akhirnya menghabiskan sekian lama bermain-main dengan perasaan saya, bermain-main dengan kekhawatiran saya. Ini yang diceritakan oleh anak saya. Singkatnya itu begini, saudara. Kalau saudara dan saya itu takut, ketakutan itu akan membuat kita itu akhirnya terlalu banyak wasting time. Ketakutan itu, kepanikan itu akhirnya membuat saudara dan saya akan menghabiskan banyak energi. Ketika orang-orang itu takut untuk berenang, karena yang mereka bayangin tenggelam, maka mereka itu akhirnya menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mereka tidak bisa berenang.
Karena mereka ketakutan, mereka buang waktu, dan mereka pada waktu benar-benar les renang, karena mereka sudah ada ketakutan untuk tenggelam. Jadi waktu les itu ada bayangkan, bahkan orang seusia saya waktu ada yang les itu bisa teriak-teriak, bisa panik sendiri, bisa, aduh, aduh takut gitu. Jadi Anda bisa bayangkan, kita itu akhirnya menghabiskan banyak energi dan tenaga yang terbuang. Akhirnya nggak bisa berenang. Padahal kalau kita ngerti, ternyata berenang itu nggak akan tenggelam. Yang bikin tenggelam karena panik. Ternyata kalau kita mengerti bahwa main di Pandora, itu pasti menangnya karena akan dibantu oleh petugasnya karena ada walkie-talkie. Jadi kalau kita mengerti seperti itu, kita tidak akan buang tenaga, kita tidak akan buang waktu, sehingga bahasa sederhananya, kemenangan itu bisa terjadi dengan lebih cepat. Kalau kita ngerti, ternyata rahasianya untuk berenang itu seperti itu, saudara dan saya akan bisa berenang lebih cepat. Saudara dan saya akan mengalami breakthrough lebih cepat. Ini yang saya maksudkan, seringkali saudara dan saya itu ketakutan. Kita misalnya ketakutan, khawatir soal keuangan. Kita mikir begini-begini, semua ketakutan. Kita akhirnya menghabiskan waktu bisa berjam-jam, berhari-hari, karena kita sumpek mikirin soal keuangan. Saudara khawatir soal kerjaan. Tanpa saudara sadar, itu akan mengambil dan menyita energi kita berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Kita mikirin, padahal saudara, kalau kita bisa mengerti kebenaran, saudara dan saya tidak akan perlu menghabiskan waktu berjam-jam. Sehingga akhirnya apa? Kemenangan atau breakthrough bisa terjadi dengan cepat ke tangan kita. Saya akan kasih pengalaman nyata dari kisah Ayub. Yuk kita lihat Ayub. Kita lihat Ayub, Bapak Ibu, Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal pertama, ayat yang kelima. Kita lihat yuk sebentar kitab Ayub pasal pertama, ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu, Ayub ini begitu takut anaknya bikin salah. Jadi setiap kali, karena Ayub ini kaya banget, Alkitab itu menceritakan anaknya itu 7 anak laki, 3 anak perempuan, 10. Saking kayanya, jadi anaknya tuh sering pesta. Namanya anak muda. Nah, Alkitab menuliskan, Ayub itu takut kalau anaknya itu pesta, terus mungkin mabuk, atau sampai berbuat dosa, mengutuk Tuhan dalam kemabukannya, pokoknya bikin sesuatu yang Tuhan tidak suka. Dan Ayub itu ketakutan sampai akhirnya apa? Setiap kali anaknya habis pesta, Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Jadi kalau anak-anaknya 10, dia setiap kali ada pesta, selesai pesta, dia bakar korban bakaran 10 ekor. Kenapa Ayub melakukan ini? Dengarkan baik-baik. Kenapa Ayub melakukan ini? Karena dia itu takut kalau anaknya bikin salah. Kenapa Ayub takut anaknya bikin salah? Karena Ayub takut kalau anaknya sampai bikin salah, maka Tuhan akan murka. Ayub takut kalau Tuhan murka, maka hidup Ayub dan keluarganya akan sengsara. Ini yang dibayangkan oleh Ayub. Sehingga setiap pesta mengorbankan 10 ekor. Setiap habis pesta mengorbankan 10 ekor. Dan Alkitab sering menceritakan bahwa keluarga Ayub sering pesta. Berarti sering mengorbankan banyak korban bakaran. Ini yang saya bilang, ketika kita tuh takut, kita akan membuang banyak sekali energi dan waktu dan tenaga dan semuanya. Demikian juga dengan Ayub. Kenapa? Karena Ayub punya pemikiran yang salah. Pemikirannya apa? Bahwa kalau anaknya salah, Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah, Ayub akan diketak. Kalau Tuhan marah, Ayub dan keluarganya akan dipukul. Itu bayangan Ayub. Yohanes 8 ayat 32 tadi mengatakan, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika anak saya tahu kebenaran tentang permainan Pandora, dia nggak takut lagi, dia bisa menikmati setiap kali bermain Pandora, bahkan lama-lama jadi kurang menantang. Karena apa? Karena banyak menangnya. Demikian juga, saudara,
saya mengajari anak-anak berenang, orang-orang berenang, saya nggak akan ngalamin kesulitan lagi, karena saya bisa klik kuncinya, dan ketika mereka tahu ternyata mereka nggak akan tenggelam, mereka cepat sekali menerima hasil. Ini yang saya katakan, Ayub punya pandangan, dia nggak ngerti kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Saudara, saya dulu bertahun-tahun melayani Tuhan. Karena saya datang dari latar belakang yang kita tuh selalu diajarin begini tanpa sadar. Bahkan pendeta pun juga tanpa sadar khotbah begini. Lu kalau nggak ngasih perpuluhan, dikeplak lu sama Tuhan. Itu contoh. Ya, kamu kalau nggak saat teduh, bolong-bolong, oh Tuhan marah. Terus kamu lupa doa puasa, Tuhan murka. Doa pagi bolong, jangan kaget Tuhan marah. Saudara, berapa banyak tanpa kita sadar, sehingga akhirnya kita tuh punya pemikiran seperti ini. Aduh, aku ini sakit. Pertanyaan pertama yang selalu muncul waktu kita sakit, kita ngomong gini, aku salah apa ya sama Tuhan? Ya enggak? Terus kita ngalamin musibah, misalnya dicopet atau dijambret, kemudian atau kita tuh jatuh di kendaraan. Pertanyaan yang selalu kita tanyakan, aku salah apa ya sama Tuhan hari ini kok apes banget? Anda tahu nggak? Itu kita selalu dibayangin dengan seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada Ayub. Ayub berpikir kalau kita salah, Tuhan akan marah, Tuhan akan pukul Ayub. Saya juga begitu. Kalau kita salah, Tuhan akan marah, Tuhan akan pukul saya. Kalau saya lupa berdoa, Tuhan marah, Tuhan akan pukul saya. Kalau saya saat teduhnya bolong, Tuhan akan murka dan pukul saya. Itu bayangan saya bertahun-tahun. Sehingga suatu ketika saya lagi terpuruk, saya protes sama Tuhan, saya bilang begini, saya sudah pelayanan, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya saat teduh rajin, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Pikiran saya salah tentang Tuhan. Pertama kali pikiran saya terbuka tentang Tuhan, itu tahun 2005. Untuk pertama kali saya baru mengerti Tuhan itu seperti apa. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf karena beberapa orang termasuk hamba Tuhan punya pandangan berbeda. Saya ngerti betul pada waktu itu saya lagi murtad dengan Tuhan. Dan Tuhan mendatangin saya melalui nubuatan seorang hamba Tuhan yang tidak kenal saya. Dan dia berkata begini, kamu sekarang ini sedang kecewa sama Tuhan. Dalam hati saya berkata, iya. Saya waktu itu sedang kecewa sama Tuhan karena merasa saya itu sudah pelayanan tapi Tuhan tidak memberkati saya. Kondisi ekonomi saya terpuruk. Saya marah dan saya kecewa dengan Tuhan. Hamba Tuhan ini untuk pertama kalinya dipakai Tuhan membukakan pikiran saya. Dia bilang begini, Bapak Ibu. Mungkin saudara ada yang pernah mendengar sharing saya. Dia dikasih Tuhan kemampuan marifat sehingga dia bisa membongkar apa yang ada di dalam hati saya. Dia tiba-tiba bilang begini, hidupmu sekarang itu sedang susah. Pada waktu itu saya memang sedang susah Bapak Ibu. Dia tiba-tiba ngomong seperti ini yang membukakan saya. Untuk pertama kali saya baru ngerti kebenaran itu. Tentang hati Tuhan. Dia bilang begini, kamu pernah ngomong di hadapan Tuhan. Bahwa kalau sampai kamu tidak bisa membelikan susu buat anakmu, kamu akan memotong kulitmu, mengeluarkan darahnya untuk diminum sama anakmu. Saudara, terus terang, tidak ada yang tahu kata-kata itu kecuali saya dan Tuhan. Waktu kami lagi susah, saya tidak bisa beli susu, Bapak Ibu. Saya terpaksa harus minumin anak saya dengan tajin. Saudara, saya ngomong gini sama anak saya. Waktu itu Michelle masih umur sekitar 2 tahun, Bapak Ibu. Saya bilang gini, Michelle, kalau sampai mama itu enggak bisa kasih susu buat kamu, nak, mama akan potong kulit mama, kamu minum dari darah mama, nak. Saya ngomong sama Michelle seperti itu, serius Bapak Ibu. Kalau kamu sampai enggak bisa makan, nak, mama akan kasih daging mama buat kamu. Saudara, walaupun saya yakin, sekalipun saya ngomong seperti itu, belum tentu saya benar-benar melakukannya ya.
Tapi saya nggak tahu, nggak sampai semepet itu untuk melakukan. Tapi saya sempat ngomong seperti itu. Tiba-tiba pendeta ini berkata begini, kamu itu loh, seorang mama yang banyak kelemahan dan kekurangan. Kamu tuh seorang mama yang terbatas. Kamu masih bisa bilang sama anakmu, kamu rela kasih darahmu sama dagingmu, asal dia bisa makan, jangan sampai kelaparan. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, tidakkah kamu tahu bahwa kamu itu cuma ngomong aja, belum tentu kamu melakukannya. Tetapi Tuhanmu, dia berkata, aku memberikan dagingku dan darahku untuk kamu. Aku bukan cuma ngomong. Tahukah kamu bahwa kalau kamu aja ndak rela, ndak tega lihat anakmu kelaparan. Tahukah kamu bahwa dia itu papa, seorang papa. Dia betul-betul papa. Alkitab bilang loh, papa mana kalau anaknya minta roti dikasih batu. Dan dia juga bilang begini, hamba Tuhan ini, kamu tahu nggak? Dia bukan cuma ngomong, tapi dia udah kasih darahnya dan dagingnya untuk kamu supaya kamu makan. Kenapa kamu nggak pernah mikir bahwa dia itu papa kamu itu anaknya. Bahwa ketika kamu nangis nggak bisa makan, dia itu ngomong begini, nak, aku tuh rela, sudah kasih darahku dan dagingku untuk kasih kamu makan. Disitulah saya dibukakan pengertian. Bapak Ibu pendeta ini tiba-tiba dibukakan gini. Kamu loh pernah ngomong sama anakmu. Kamu rela kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala 24 jam, bahkan 36 jam. Kamu rela mati-matian kerja. Bahkan kamu rela jadi kuli sekalipun, jadi pembantu, kayak jadi tukang bersih-bersih, tukang sampah. Kamu rela, pokoknya anakmu bisa makan. Dan anakmu bisa punya rumah sendiri. Kamu akan kerja mati-matian untuk memberikan anakmu rumah, karena kamu tidak mau anakmu sampai jadi gelandangan. Terus dia bilang begini, tahukah kamu bahwa bapamu Tuhan itu papa. Ketika kamu itu tidak punya rumah, dia itu akan lakukan apapun untuk menyediakan kamu rumah. Anak domba tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Saudara, sampai dituliskan dalam Yesaya 49, ayat 15 bilang begini, sekalipun ada seorang perempuan, seorang ibu meninggalkan bayinya, ada memang ibu meninggalkan bayinya. Sekalipun ada seorang ibu meninggalkan bayinya, ayat itu bilang begitu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Terus terang tahun 2005 ketika saya ngerti kebenaran hati Bapak seperti ini, kebenaran ini. Cara saya berdoa beda Bapak Ibu. Cara saya berdoa nggak seperti dulu. Tuhan, kenapa kau tidak tolong saya? Tuhan, sampai kapan saya harus menunggu? Kenapa engkau tidak kunjung datang? Cara doa saya sudah berubah. Setelah saya ngerti, untuk pertama kali saya tuh baru ngeh. Dia itu papa. Papa mana kalau lihat anaknya tuh bambung akan tega dan ketawa-ketawa? Enggak. Papa mana kalau ngelihat anaknya itu tidak bisa makan akan bangga? Enggak. Sejak itu pemahaman saya tentang Tuhan berubah. Dan saudara tahu, setiap kali saya mengalami sampai kekurangan uang, setiap kali saya dihadapkan pada kondisi sebuah persoalan, saudara tahu nggak? Saya bisa doa dengan yakin banget, dan saya bilang begini, makanya saya ngomong begini kalau doa, Pak, aku ini anakmu, dan aku percaya aku ini anakmu, dan anakmu tuh loh, nggak mungkin kamu tuh biarkan anakmu tuh sampai utang, sampai minta-minta. Daud loh bilang, dahulu aku muda, sekarang tua, aku tidak pernah melihat anak orang benar tuh minta. Pak, aku ini anakmu, kamu pasti tidak akan biarin aku tuh ngutang atau minta. Saya ngomong begitu, saudara. Ketika saya tahu tentang kebenaran, tentang hati Tuhan, cara doa saya berubah. Dan tahukah saudara, cara doa saya berubah. Ternyata mujizat pun berubah. Breakthrough terjadi lebih cepat. Yang membuat kita lama mengalami breakthrough, yang membuat kita lama mengalami kemenangan, karena kita tidak ngerti kebenarannya. Contohnya, perasaan waktu kita ngalamin lonely, kita seringkali perasaan bilang gini, mana Tuhan? Kamu ditinggalkan Tuhan, kamu sendirian, Tuhan lo tidak care sama kamu. Ketika perasaan dan pikiran saya ngomong seperti itu,
Saudara, saya ingat kebenaran. Kebenaran bilang begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Bahkan sekalipun seorang ibu bisa meninggalkan kamu. Seorang ibu bisa meninggalkan anaknya. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Itu sebabnya Bapak Ibu, setelah saya ngerti kebenaran, makanya kalau saya ngalamin kondisi pergumulan keuangan, saya tuh nggak ngalamin ketakutan yang seperti dialamin orang-orang. Nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Kalau Anda bilang ketakutan, ada, tapi nggak lama dan nggak besar-besar banget gitu loh. Mikir ada. Tapi setelah itu, Pak, aku tuh loh anakmu. Anakmu ini loh, nggak ada duit buat makan. Aku yakin kamu lebih bingung. Anakmu ini loh, kalau nggak dapat jodoh, yang bingung kan papa mamanya. Betul nggak, saudara? Kalau seorang anak nggak dapat jodoh, yang bingung nggak papa mamanya? Saya bilang sama Tuhan, ketika saya tahu kebenaran ini, sungguh Bapak Ibu, rasa takut saya soal pergumulan keuangan itu keplas, hilang. Suami saya, kalau sama saya, itu beda banget soal pergumulan keuangan. Suami saya seorang melankolis, dia ngitung semua seperti kalkulator. Tapi saya kalau soal keuangan, suami saya tuh selalu ngomong, kamu tuh kok nggak ada wedine blas. Kadang-kadang dia tuh ngomong, kamu tuh kalau soal duit ya, kok gimana ya, kok tuwenang gitu loh. Terus saya tuh bilang gini, aku ini loh anaknya, gak mungkin dia tuh biarkan aku tuh minta. Saudara, itu yang saya lakukan. Setelah saya ngerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan saya dari ketakutan soal keuangan. Ketakutan apa yang menyerang saudara sekarang? Saudara bilang ketakutan soal keuangan. Dengarkan. Alkitab bilang anaknya minta roti. Bapaknya tidak mungkin kasih batu. Amin. Wong nyawa aja dia kasih. Apa yang Bapak Ibu perlukan? Pekerjaan. Pak, Bu, dengarkan. Kebenaran mengatakan, kalau kita tidak kerja, jangan makan. Berarti kan Tuhan suruh kita kerja, betul nggak? Kalau Tuhan suruh kita kerja, berarti Tuhan juga care untuk nyarikan kita kerjaan. Tuhan akan tolong kita untuk dapat pekerjaan. Karena ini sudah, nggak usah kita tanya apakah kehendak Tuhan untuk saya bekerja. Ya pasti Tuhan bilang kita harus kerja. Jadi saya kalau nggak punya kerja, saya bilang begini, misalnya saya pengen kerja. Tuhan, kamu tuh lo bilang anakmu itu nggak boleh nggak kerja. Aku nih lo nggak bisa nemu kerjaan. Aku percaya, Papa tuh lo nggak akan tinggal diam, aku nih nggak punya kerjaan. Saudara, ketika saya ngerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dengarkan, seandainya kita itu tahu bahwa hati Papa kita seperti itu, saudara nggak akan takut lagi soal keuangan. Seandainya kita tuh tahu bahwa Papamu tuh kayak gitu modelnya, saudara nggak akan khawatir lagi apa yang Anda butuhkan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena Alkitab bilang, ketika kamu tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan kamu. Kalau Anda baca di kitab Ayub pasal yang terakhir, yuk kita lihat sebagai penutup, Ayub pasal yang terakhir, saudara. Ayub pasal yang ke-42. Lihat ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Bapak Ibu, Ayub itu kurang saleh apa? Dan dia mengalami mujizat juga. Dan dia cerita kepada orang-orang. Tetapi yang ajaib, yang anehnya, dia bilang begini. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau beritahu aku. Lihat ayat 5. Sesaleh-salehnya Ayub kayak gitu loh, dia masih komentar seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kata lain, pengenalan Ayub tentang Tuhan selama ini banyak hal yang dia itu tidak tahu. Tuhan itu seperti itu. Makanya jangan kaget ketika ada orang konseling, saya tuh menerima konselingnya orang. Itu nulisnya gini, sorry Bapak Ibu, ada orang yang konseling, dia itu bilang, saya ini sejak COVID, sebelum COVID kerjaan saya ini sudah susah, akhirnya kena COVID tambah parah,
saya harus gali lubang, tutup lubang. Saudara tahu, saya kaget dia ngomong begini di WhatsApp-nya. Dia bilang begini, saya tuh tingkat doanya sampai kayak gini, Bu Ruth, sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan kamu mau siksa saya? Bunuhan aja saya sekalian. Sampai kapan? Mbok terus-teruskan saya nih, mbok siksa, ndak mbok tolong-tolong. Kamu lo sudah ngancurin saya sampai kayak gini. Kamu lo sudah membuat saya tuh sorok kayak gini. Wis, bawaan saya pulang aja. Kalau Tuhan memang mau ancurin, ancurin sekalian aja. Aku siap udah, mati aja sekalian. Saya baca WA itu shock, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini orang contoh yang seperti yang dialami Ayub dan saya. Kita tuh nggak ngerti Tuhan itu kayak apa. Sejak saya ngerti hati Tuhan, saudara, saya tuh ngomong sama Tuhan ketika saya ngadepin pergumulan. Aku anakmu, Pak. Papa lo rela kasih darah dan daging supaya aku tuh makan. Aku nggak mungkin mbok biarkan sampai ngemis-ngemis sampai orang untuk minta makan. Aku ini lo anakmu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, pasti Bapak Ibu ngerti apa yang saya maksud. Anda nggak tega kan kalau Anda melihat anak-anak saudara sampai utang ambil orang? Anda nggak tega kan kalau lihat anak saudara sampai ngemis-ngemis sama orang? Betul nggak? Anda nggak tega kan kalau lihat anak saudara misalnya besok itu ngekos atau tinggal di rumah orang, terus orang itu sampai menghina-menghina. Anda nggak tega kan? Anda kan bilang apa? Nak, tak beli no rumah dewek supaya kamu nggak perlu dihina-hina. Itu kita, betul? Tuhan juga Bapa yang sama. Saya berharap ketika Bapak Ibu tahu tentang kebenaran, kebenaran ini akan membuat kita merdeka. Ketika saya tahu kebenaran, bahwa ternyata berenang itu yang ditakutkan orang karena tenggelam, ternyata kita tuh nggak akan tenggelam kecuali kalau panik. Akhirnya itu mempercepat saya bisa berenang. Dan mempercepat orang-orang yang mengerti bisa berenang. Ketika anak saya tahu bahwa ternyata main Pandora itu tidak se-scary, itu tidak menakutkan. Dan pasti banyak menangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia gampang menang dan dia gampang menikmatinya. Breakthrough akan cepat terjadi. Seandainya saudara dan saya mengerti ini, maka tidak akan perlu ketakutan. Saya berdoa ketakutan apapun yang menyerang kita hari ini, kita akan lawan, kita akan kalahkan dengan mengetahui kebenaran. Kalau kebenaran, kalau perasaan mengatakan, Tuhan tinggalkan kamu. Jangan ikut perasaan. Kebenaran bilang, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Amin. Tuhan peduli dengan kita.